Bab 16, indahnya saling memahami. Seperti sudah mendapat alarm dari surga, setiap jam sepertiga malam Indria akan terbangun. Dia cukup kaget ketika membuka mata wajah suaminya sudah tepat di depan matanya. Subhanallah, Mas Yongki dalam keadaan tidur masih sangat tampan sekali. Alangkah bahagianya jika Mas Yongki bisa berubah bersikap baik padaku dan benar-benar menganggap aku ini sebagai seorang istri, batin Indria. Indria baru teringat jika semalam dia kelelahan, memijat suaminya yang sudah tidur duluan. Dia pun saking mengantuknya, tanpa sadar tertidur juga di samping Yongki. Indria bersyukur jika suaminya tidak menyadari. Jika iya, bisa-bisa dia akan kena marah. Indria segera ke kamar mandi. Selesai dengan sembahyangnya, dia membaca Al-Quran sampai menunggu waktunya sholat subuh. Dia memang sudah hafal, tetapi Indria lebih menyukai membaca karena merasa lebih meresap ke dalam lubuk hatinya. Ketika sudah azan subuh, suaminya masih tidur terlelap. Indria mencoba membangunkan dengan memanggil nama, tetapi Yongki sama sekali tidak bergerak. Akhirnya Indria sholat sendiri. Barulah setelah sholat, Indria berganti pakaian dan membangunkan lagi. Kali ini dengan suara yang lebih keras. Mas, kenapa tidak sholat? Jangan melalaikan perintah Allah karena kita adalah umat muslim, bujuk Indria. Ah, aku masih mengantuk, sela Yongki. Mas, kalau sudah kebiasaan, maka akan mudah meninggalkan sholat. Ayo bangun, Mas, bujuk Indria lagi. Ih, bawel banget sih kamu, sergah Yongki. Memaksakan diri untuk bangun dan melangkah ke kamar mandi dalam keadaan mata setengah terpejam. Indria tersenyum senang. Sebenarnya jika telaten dan sabar, suaminya secara perlahan masih bisa diubah. Walau Yongki harus menggerutu terlebih dahulu. Indria sendiri langsung menuju ke dapur. Hari ini dia ingin memasak capcay, kesukaan abah mertuanya. Karena suaminya suka daging, dia memasak rendang. Tiba-tiba Fatimah datang. Mengapa Indria begitu lembut? Jam segini kok sudah ke dapur? Iya Umi, biar bisa berangkat kerja santai nanti, jawab Indria sopan. Mau masak apa ini? Tanya Fatimah penasaran. Capcay untuk abah dan rendang untuk Mas Yongki. Umi mau dimasakkan apa? Tawar Indria. Ah, Umi sih apa-apa suka. Yuk Umi bantu masak, balas Fatimah tertawa. Tidak usah Umi, sebaiknya Umi duduk saja di ruang tamu sambil menonton televisi. Jam segini ada acara dakwah, biar Indria buatkan minum dan cemilan. Tolak Indria secara halus. Kamu ini sungguh anak yang baik sekali, tapi Umi mau bantu kamu sambil ngobrol saja. Sejak tidak ada kamu, Umi kesepian di rumah, ucap Fatimah sangat terharu. Baiklah Umi, kalau begitu Indria mau goreng risoles dulu. Kemarin beli yang mentahan tinggal goreng saja, ujar Indria. Iya, Umi akan membersihkan daging dan merebusnya dulu, jawab Fatimah. Inilah alasan yang membuat Indria harus bertahan. Dia tidak tega melukaimu. Kedua mertuanya yang begitu baik. Makanya di hadapan mereka dia tidak akan mengeluh apapun. Apa yang dirasakan dia pendam sendiri. Apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, Indria ingin terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang. Yongki merasa sangat segar setelah mandi. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Betapa terasa lapangnya hatinya, sesejuk embun pagi yang menetes keringnya jiwa. Sudah sangat lama sekali Yongki tidak pernah bersujud. Walau orang tuanya sudah memarahi, tetapi sesampai di kamar, dia hanya berpura-pura. Sholat padahal bermain ponsel. Jadi dia sholat hanya saat sholat Jumat saja. Itu pun karena melaksanakan di masjid bersama abahnya. Sudah sangat lama aku tidak merasakan ketenangan dan kedamaian seperti ini. Gumam Yongki mulai merasa penuh sesal dan dosa. Selesai sholat, Yongki memandang wajahnya yang tampak berseri dari cermin. Setelah semalam dipijit, sekarang tubuhku terasa bugar dan enakan. Gumam Yongki merasa ringan langkahnya.
Dia pun langsung keluar kamar, ingin melihat sedang apa kedua orang tuanya. Yongki langsung bergabung melihat abahnya yang tengah menonton televisi, sambil ngemil cemilan dan minum kopi. "Enak sekali, Bah," sapa Yongki. "Iya, sini duduklah, biar istrimu buatkan kopi," ajak Gozali. "Aku tidak mau kopi, aku mau teh saja," selai Yongki bergegas ke dapur. Yongki terpana melihat ibunya yang selalu tertawa saat mengobrol dengan istrinya. Sungguh perasaan ini membuat Yongki sadar betapa berartinya kehadiran Indria dalam keluarganya. Sudah bangun? Kamu mau minum apa?" tanya Fatimah membuyarkan lamunan Yongki. "Teh hangat saja," jawab Yongki. "Biar aku buatkan. Sebaiknya Umi bergabung saja dengan Abah, karena ini juga sudah hampir matang," sela Indria. "Iya, Umi gabung saja sama Abah." "Yongki, kamu bantu istrimu menyiapkan piring bersih ke meja makan," jawab Fatimah. "Iya," jawab Yongki patuh. Indria heran, biasanya suaminya akan mengeluh, tetapi pagi ini tampak lebih ramah. "Masak apa?" tanya Yongki penasaran. "Capcay dan rendang," jawab Indria lembut. Yongki tersenyum senang. Tidak menyangka jika istrinya bisa tahu seleranya, pasti karena sudah diberitahu oleh uminya. Indria juga sangat bungah, karena baru kali ini suaminya menampilkan senyuman yang tulus. Dan ketika seperti itu, Yongki semakin tampan, membuat Indria berdebar-debar. Sarapan pagi kali ini terasa berbeda, karena Indria membuat bekal makan yang membuat Umi dan Abah sangat senang. Yongki, pemuda yang penuh gengsi, dibuatkan oleh uminya, juga tidak akan pernah mau membawanya. Abah sangat senang melihat kalian yang akur seperti ini. Abah berharap semoga kalian segera dikaruniai anak. Bahkan, dan Umi sangat menginginkan cucu, ucap Gozali sumringah. Yongki yang sedang meminum air putih langsung tersedak. Jangankan punya cucu, melihat wajah istrinya saja belum. "Indria, Abah yakin kelak kamu akan bisa membimbing Yongki ke jalan yang benar. Walau sebenarnya itu adalah tugas suami untuk membimbing istri, tetapi karena keadaan, jadi Abah berharap kalian saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain," sela Gozali. "Kami semakin tua. Yang kami harapkan adalah kebahagiaan kalian. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga berusaha menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga kalian diberkahi anak-anak yang soleh-solehah. Jika nanti Abah dan Umi meninggal, akan ada keturunan yang tidak lupa mengirimkan doa," timpal Fatimah sampai menangis harus. Indria menunduk, merasa malu dan takut jika Yongki akan marah. Tetapi Yongki hanya diam saja, merenung. "Indria, kamu berangkat? Kerja jam berapa? Sepertinya di luar mendung. Memang sudah musim hujan. Bagaimana kalau kerjanya diantar oleh Yongki?" sela Gozali. "Naik motor saja, Abah. Lagian tempat kerja Indria Mas Yongki berlawanan arah," jawab Indria sebelum suaminya menolak duluan. "Nanti malah akan menimbulkan kesedihan di hati kedua mertuanya." "Kalau nanti hujan bagaimana?" tanya Fatimah cemas. "Kan bisa memakai mantel. Abah dan Umi tenang saja," bujuk Indria. "Kalau begitu kalian siap-siap kerja, biar Umi yang membereskan ini," saran Fatimah. "Tidak usah Umi, lagian waktu masih banyak, biar Indria yang membereskan," tolak Indria tidak enak. "Sudah Indria, kamu juga perlu istirahat, biar dibereskan oleh Umi kamu," bujuk Gozali. Akhirnya Indria patuh. Dalam hatinya tidak berhenti mengucapkan rasa syukur karena mertuanya sebaik ini. Sedangkan Yongki juga ikut masuk ke kamar. Dia terus berpikir mengenai perkataan kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja ponsel Yongki berbunyi. Ada pesan dari Sinta yang mengajak untuk membeli cincin pertunangan beberapa hari lagi. Kok aku jadi merasa ragu begini ya untuk melangkah lebih lanjut dengan Sinta?
Mungkin karena aku yang terlalu takut jika ketahuan kedua orang tuaku. Batin Yongki dilema.